kita kedatangan tamu spesial dalam acara diskusi ini. Ada Pak Muhammad Nasrum, Esos MSC. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Moga Bung Abdi juga sehat ya. Kita semua sehat. Ya, beliau ini sebagai salah satu inisiator dari kelompok peduli kampus ya Pak ya. Kemudian sebagai penggerak juga di dalamnya. Yang kita tahu kalau kita membaca media belakangan ini, apalagi media yang diberitakan oleh salah satu media nasional yang sangat populer, ada Tempo begitu, yang memuat terkait dugaan kasus korupsi di Universitas Tadulako. Nah, KPK ini sebagai kelompok yang menginisiasi untuk melakukan pengungkapan, ya bisa dikatakan begitu ya Pak ya, terkait kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Universitas Tadulako. Ya. Pak Nasrum, sampai dengan saat ini yang terlibat di KPK itu bisa dijelaskan siapa-siapa saja yang terlibat, kemudian yang menginisiasi saja siapa, kemudian apakah yang terlibat di KPK itu hanya unsur dosen atau ada unsur-unsur lain, mahasiswa atau alumni dan sebagainya. Mungkin Pak Nasrum bisa jelaskan. Ya, terima kasih Bung Abdi. Ya. Salam sehat bagi semua pemirsa yang sempat melihat dan mendengarkan diskusi kita pada talk show pagi hari ini ya. Saya perlu sedikit memberikan konteks terhadap apa yang digerakkan atau gerakan sosial sebenarnya gitu ya, dari kelompok peduli kampus sebagai inisiator dari gerakan tersebut. Nah, sebenarnya kita kan sudah sering kali dijejali dengan kata-kata korupsi. Hampir tiap hari ya, di media manapun, media sosial, media elektronik, media mainstream ya, harus utama, itu tidak pernah lepas dengan kata-kata korupsi. Bahkan korupsi dikatakan sebagai salah satu kejahatan luar biasa ya, extraordinary crimes. Nah, kita kemudian perlu untuk menyadari itu ya. Bukan hanya kemudian karena itu tersangkut nama-nama satu, dua, atau sekelompok orang. Apalah artinya nama-nama itu ya, yang kita ingin orang sadar bahwa perbuatan korupsi ini bisa terjadi di mana saja, termasuk di dunia pendidikan tinggi. Nah, ini sesuatu yang ironis sebenarnya, karena di mana lembaga pendidikan itu diharapkan untuk menanamkan nilai-nilai ideal, nilai-nilai luhur ya, untuk membentuk karakter bangsa, karakter seorang gitu dalam proses-proses pendidikan di kampus, tetapi justru itu menjadi salah satu tempat di mana praktik-praktik korup ya terjadi. Nah, ini miris sekali sebenarnya. Nah, dari situ sebenarnya kesadaran itu muncul sehingga mendorong teman-teman kelompok peduli kampus membentuk kelompok itu, dan memang di dalamnya ada banyak elemen insan akademik ya yang terlibat, bukan hanya dosen. Kalau dosen ya mungkin Bung Abdi sudah dengarlah beberapa nama yang seringkali muncul gitu pernyataannya, termasuk di Tempo. Di situ juga ada dosen-dosen yang ya non PNS ya, ada juga teman-teman aktivis, dan juga ada adik-adik kita mahasiswa. Jadi hampir semua unsur-unsur insan akademik, sivitas akademika itu ada di situ dan mewakili berbagai fakultas dan berbagai organisasi. Bahkan termasuk dengan dukungan dari teman-teman dari luar, dari Indonesia Corruption Watch ada juga di situ,
dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, ketuanya juga ada di situ, bahkan beberapa dewan pengarahnya juga ada di situ. Jadi saya kira gerakan yang dibangun KPK ini cukup solid dan cukup menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, gitu ya. Kalau melihat, ya saya sebagai orang awam yang di luar berada, posisi saya di luar begitu, tidak terlibat dalam kampus. Saya juga sebenarnya alumni UNTAD, cuma sudah selesai begitu. Jadi saya coba untuk memantau karena membaca berita yang diberitakan oleh Tempo yang menurut saya ini berita yang sangat luar biasa begitu. Kampus sebagai tempat di mana pengetahuan itu diproduksi, tapi justru ya kalau dibilang dari investigasinya Tempo, ya ada dugaan praktek-praktek korup di dalamnya. Nah ini sangat miris sekali. Nah yang mungkin saya butuh penjelasan terkait seperti apa awal pemberitaan terkait dugaan kasus korupsi di kampus ini mulai mengemuka. Apakah karena kan kalau misalnya ada media setelah Tempo melakukan peliputan, melaporkan hasil investigasinya, apakah memang pihak dari KPK melaporkan kepada Tempo terkait dugaan kasus korup itu, atau seperti apa awalnya pemberitaan terkait dugaan ini mulai mengemuka ke publik? Iya. Jadi sebenarnya sebelum laporan Tempo itu muncul dan menjadi ya pusat perhatian dari khalayak ramai, gitu kan, itu sudah ada pemberitaan-pemberitaan yang bergulir, dimulai dari inisiatif kawan-kawan KPK UNTAD itu untuk mendorong temuan dari Dewan Pengawas Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum Universitas Tadulako, kalau mau disingkat adalah PTN BLU UNTAD, ya. Itu menyampaikan dan mendorong pada rektor untuk menyelesaikan sejumlah temuan tersebut. Ada 14 poin temuan, gitu ya, termasuk yang terkait dengan Antaranya apa saja itu, Pak? Ya, temuan-temuan itu terkait secara umum, secara garis besar terkait dengan organ-organ ekstra yang dibentuk, ya, yang tidak mempunyai dasar perundang-undangan. Dalam hal ini organisasi dan tata kerja Universitas Tadulako. Nah, ada 4 organ di situ, termasuk Dewan Profesor atau Dewan Guru Besar, ada International Publication and Collaborative Center atau yang disingkat IPCC, ada DEPSA, ya, Pusat Pengembangan Deradikalisasi dan Pusbang DEPSA itu. Kemudian ada juga Komisi Etik. Nah itu 14 poin di situ ditambah beberapa poin yang lain, termasuk yang terkait dengan hak-hak dasar yang mestinya diberikan kepada dosen non BLU atau dosen BLU atau dosen non PNS, ya, non PNS. Nah itu ada 14 poin di situ, temuan, rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, bahkan di situ ada yang harus dihentikan sementara pembayaran terkait remunerasi pejabat-pejabat pengelola organ ekstra itu, 4 organ ekstra itu diminta untuk dihentikan karena memang tidak mempunyai dasar hukum, gitu kan. Nah itu disampaikan oleh kawan-kawan KPK 4 orang ini, tim terkait pertama. Ini alokasi anggaran itu, Pak, sumber dananya dari mana? Ya, sumber dana dari kegiatan-kegiatan 4 organ ekstra itu adalah berasal dari dana PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dalam hal ini PNBP BLU UNTAD, ya. Nah, kalau kita lihat dalam laporan kinerja Universitas Tadulako itu tahun 2020, itu kan sebagian besar dana PNBP BLU itu adalah bersumber dari uang kuliah UKT, uang kuliah tunggal mahasiswa. Dari situ porsi sebagian besar, boleh dikata mungkin sekitar 90% lebih dari situ, ya,
Sementara sisanya ya dari upaya-upaya universitas melalui penyewaan fasilitas-fasilitas begitu ya, penyewaan sarana-sarana yang ada di fakultas, tetapi sekitar 90% itu berasal dari uang kuliah tunggal mahasiswa. Nah ini yang disampaikan oleh teman-teman ini, tolong diselesaikan. Jadi ini adalah upaya internal sebenarnya dulu, belum kemana-mana. Dari situ momen itu yang kemudian diangkat oleh antara pusat, bukan antara biro daerah ya, antara, dan itu ada beritanya di antara apa yang dilakukan oleh teman-teman yang atasnamakan kelompok peduli kampus Universitas Tadulako. Ya. Apakah dugaan terkait korupsi ini itu terjadi di masa rektor yang sekarang atau di masa rektor yang terdahulu, Pak, yang kemudian teman-teman KPK melakukan investigasi dan melakukan pelaporan-pelaporan? Ya, saya kira kalau kita mau berbicara konteks sejarah korupsi yang terjadi di Universitas Tadulako itu punya cerita yang cukup panjang sebenarnya. Dan saya percaya bahwa apa yang dilakukan praktik-praktik korup itu merupakan akumulasi ya, dari apa yang orang-orang pelaku-pelaku atau yang diduga sebagai pelaku itu lihat dan pahami dengan apa yang terjadi dalam kehidupan dia gitu ya. Nah, kalau kita melihat konteks secara formil, material, itu kan jelas seperti yang disampaikan oleh media maupun misalnya kalau kita baca petisi itu, petisi online, itu sudah terjadi sejak sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Pada saat terjadi kasus Yayasan Persatuan Orang Tua Mahasiswa atau yang biasa disingkat PORMA, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako. Nah itu dalam kurun 3 tahun 2011 sampai 2013 diperkirakan itu ada dana sekitar 40 miliar dan setidaknya ada dana yang kurang lebih sekitar 15 miliar rupiah itu tidak jelas pertanggungjawaban penggunaannya. Nah, itu kalau tertuang di terbitan Tempo kalau saya baca. Ya, ini kalau dilihat laporan juga di sini, ini kan sebenarnya kasus laporan POTMA saya pelajari juga dan memang disertai dengan bukti-bukti, ada kwitansi dan seterusnya begitu, ada tanda tangan, ada yang bersaksi dalam surat penyerahan dan seterusnya. Ya unsur pimpinan lah yang ada pada masa itu ya. Saya tidak perlu menyebut nama, mungkin kurang etis begitu ya, tapi karena jabatan itulah kemudian memungkinkan orang melakukan praktik korup begitu. Kalau saya mau mengambil ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang juga dipertanyakan oleh publik, kalau misalnya kasus ini terjadi di masa-masa sebelumnya, mengapa nanti sekarang kasus ini mulai mengemuka gitu, mulai mengemuka ke publik dan jadi pemberitaan secara ramai, Pak? Iya, sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa kita sebutkan yang memungkinkan itu mengapa menjadi ramai sekarang. Pertama termasuk media juga, gitu ya. Media ini kan sekarang orang bahkan bisa menjadi jurnalis bagi dirinya sendiri, gitu ya. Bisa ngomong di media sosial, bisa menulis di media sosial sehingga kemudian itu mudah tersebar, gitu ya. Nah, sebenarnya dari dulu itu kan sudah ada upaya-upaya hukum yang dilakukan, gitu ya. Cuma tidak begitu terekspos gitu. Kalau kasus POTMA misalnya itu sudah sampai di KPK ya pada periode itu. Jadi 3 tahun itu sudah sampai. Itu teman-teman KPK juga yang mengusung? Tidak. Itu ada namanya tim 7 LPPN RI ini ya, yang kemudian menjadi tim advokat pendamping hukum dari
Ibu Profesor Marhawati, Ya. karena dia adalah satu aktor kunci dari apa yang terjadi dengan kasus ini, yang kemudian karena melihat banyak kejanggalan di dalamnya, dia kemudian berupaya untuk mempertanyakan itu, tapi kemudian terjadi represi-represi terhadap apa yang dilakukan, bukan hanya dari pihak kampus, dalam hal ini pimpinan Universitas Unpad, tetapi juga dari ya unsur-unsur pengawas yang ada di kementerian. Dia diminta untuk tidak perlu mempermasalahkan, dia dibujuk bahwa kita ini adalah satu atap, begitu ya, tidak usah ribut-ribut karena itu sudah diselesaikan, begitu. Nah, karena itu upaya dia seperti itu, yang menurut dia sebenarnya kalau saya pribadi bukan tidak ada masalah sebenarnya, tapi ini ada banyak orang tua mahasiswa yang sedih, menyuarakan itu, kecewa ya. Dananya seperti apa dipertanggungjawabkan. Nah, dia mewakili itu, suara itu, sehingga kemudian dia memperjuangkan itu hingga melalui sejumlah institusi, termasuk institusi hukum, sampai di Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Nah, kalau membaca hasil laporan Tempo kan ada 3 hal ya yang diduga. Pertama terkait pembiayaan regularisasi, kemudian terkait perjalanan dinas luar negeri ya, dan itu tadi dana Otma. Nah, ada hal menarik yang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Nasrul terkait bagaimana skema praktek korup itu. Apakah ada perlakuan yang juga dinilai oleh KPK bahwa skema tersebut itu memuluskan praktek-praktek korup itu di dalam kampus? Maksudnya skema ini dalam hal ini Pak, seperti apa bentuk-bentuk korup itu di dalam? Apakah misalnya tadi seperti yang Bapak jelaskan terkait tidak ada yang pertanggungjawaban, atau ada hal lain misalnya, atau misalnya ada hal yang juga penting untuk menurut KPK sendiri atau dari hasil investigasi KPK sendiri seperti apa? Baik, jadi sebenarnya apa yang terjadi kalau kita berbicara mengenai korupsi, ada pola ya, ada pola, ada modus, gitu kan. Nah, pola yang saya ini adalah peneliti pola, saya bisa membaca apa yang berada, apa yang tersembunyi di balik angka-angka, begitu ya, dengan melihat bagaimana orang bersikap, bagaimana ekspresi dan segala macam gitu dari orang-orang yang kemungkinan besar diduga terlibat dalam praktik-praktik korup itu, ya. Jadi memang ini ada persoalan yang terkait dengan ya manipulasi kekuasaan itu, yang seringkali kemudian kita dengar sebagai oligarki, terjadinya oligarki ya, hubungan-hubungan yang berpusat pada sekelompok orang, itu kekuasaan yang berpusat di sekelompok orang. Nah, ini kalau mau bicara itu sebenarnya awalnya itu walaupun ada pertemanan sebelumnya, tetapi kemudian secara kelembagaan, secara resmi ini terjadi saat kemudian di statuta itu ada ada ayat yang dimasukkan untuk rektor memiliki hak suara sebesar 35% dalam pemilihan pimpinan fakultas, dekan. Nah, dari sana kemudian dibangunlah kendali dan kekuasaan itu, karena apa yang ada di dalam senat universitas itu, representasi dari senat universitas itu adalah mereka yang berasal dari fakultas kan, jadi kumpulan dari fakultas. Nah, ini sebagai alat untuk mengontrol siapa sebenarnya yang bisa dikendalikan oleh pimpinan universitas.
dan sekaligus itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, orang-orang ini yang tidak banyak sebenarnya terputar-putar di situ saja yang kemudian diberikan akses terhadap jabatan-jabatan struktural yang ada di dalam universitas, gitu ya. Nah, dari situ memungkinkan terjadinya kebijakan-kebijakan atau diskresi yang diduga kuat merupakan tindak pidana korupsi, gitu kan. Nah, kalau kita lihat misalnya dikaitkan tadi dengan perjalanan dinas, kita lihat saja sepanjang beberapa waktu, katakanlah 3 tahun, 2018 sampai 2020 misalnya, orang yang pergi ke luar negeri itu kan orang-orang itu juga pergi ke luar negeri menggunakan dana BRU ya, dana PNBP. Ya, orang-orang yang berada dalam lingkaran-lingkaran kekuasaan ya. Dia bisa pimpinan di universitas, dia bisa pimpinan di fakultas. Dan semua mereka ini ada di dalam, sebagian besar berada dalam keanggotaan senat universitas, difasilitasi ya. Ada juga yang kemudian diberikan jabatan sebagai ketua-ketua lembaga, sebagai koordinator-koordinator organ, sebagai ketua dewan, ya misalnya dewan guru besar atau dewan profesor itu kan. Nah, yang digugat oleh teman-teman KPK itu kan sebenarnya pertama-tama adalah dasar hukum dari organ itu kan, yang sudah tidak ada dasarnya dalam perundang-undangan, yaitu OTK. Kita belum melihat lagi, menelisik atau menggali lebih dalam lagi dengan penggunaannya. Itu masih dasar dari keberadaan organ itu sendiri sudah tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belum berbicara mengenai penyalahgunaan wewenang, belum berbicara mengenai wewenang yang melampaui batas-batas sesuai ketentuan, begitu ya. Nah, itu yang terjadi dengan pola-pola yang dibangun. Tapi tidak hanya sampai di situ sebenarnya, karena tadi saya tambah sedikit supaya lebih jelas, karena jaringan-jaringan yang ada di luar juga itu turut dibawa ke dalam kampus. Ya. Anda tahu pimpinan mantan rektor UNTAD adalah orang media, gitu ya. Dia orang yang bangun karirnya dari wartawan, reporter, begitu, di sebuah media yang tertua di Palu, di Sulawesi Tengah ini, ya. Dari situ dia bangun, kemudian dia pindah ke grup, ya, ke grup media yang besar juga, dan dia memiliki hubungan yang dekat dengan pemimpin media tersebut. Nah, ini kemudian diupayakan, dia perjuangkan masuk dengan cara apa? Memasukkan kolehah akrab dia itu ya menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas BLU. Dewan Pengawas BLU yang kemudian belakangan kan jadi hubungan mereka menjadi besanan kan, jadi besar. Nah, dalam situasi seperti itu pertanyaan kita semua, sebenarnya siapa yang mengawasi dan siapa yang diawasi? Jadi memang itu cara untuk memproteksi terhadap ya praktik-praktik yang diduga memang syarat dengan tindak pidana korupsi di dalam kampus. Nah, itu satu, jaringan media. Ya. Yang kedua, saya tambah lagi sedikit. Tadi kita berbicara lagi kenapa itu bisa langgeng, kenapa itu bisa terjadi. Ya, bukan hanya media yang kemudian dibawa, tetapi juga ada jalinan dengan institusi atau orang-orang yang ada dalam institusi hukum, dalam hal ini Kejati. Ya. Kejati itu orang tahu, kalau lihat di website UNTAD itu sangat secara telanjang mata kita bisa lihat bagaimana pejabat-pejabat UNTAD dengan Kejati itu hampir setiap kali ada pergantian pejabat di kedua institusi itu, kedua lembaga itu saling sowan ya satu sama lain. Anda lihat kalau misalnya berita rektor UNTAD saat ini gitu ya,
Setelah selesai dilantik di Jakarta, begitu tiba kembali di Palu, yang ditemui pertama kali adalah pejabat Kejati, Kepala Kejaksaan Tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jadi apakah ini apa adanya atau ada apa-apanya, silakan Anda simpulkan sendiri gitu ya. Menarik sekali. Iya. Ya, oke, mungkin kita tahan dulu, Pak. Oke. Kalau mendengar cerita Pak Nasrul tadi terkait praktek oligarki dalam kampus, menurut saya ini hal menarik untuk kita. Mungkin saya bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Nasrul. Karena menurut saya kan sebenarnya pengertian dari oligarki ini ya jejaring penguasa atau elit politik yang punya kapasitas mengintervensi kebijakan untuk mempermulus kepentingan bisnis ekonomi seperti itu. Nah, apakah sudah seperti itu praktek-praktek yang terjadi dalam kampus? Ya, jadi memang ini adalah sebenarnya adalah kritik mendasar terhadap lembaga pendidikan tinggi kita, gitu ya. Lembaga pendidikan tinggi tidak ubahnya kemudian seperti lembaga politik. Lembaga politik kemudian juga menjadi lembaga bisnis, ya. Padahal perguruan tinggi atau pendidikan tinggi secara lebih luas lagi dan mendasar adalah sebuah institusi, sebuah pranata di mana pengetahuan itu diproduksi. Iya. Dia tidak sama dengan organisasi-organisasi politik dan bisnis seperti lembaga-lembaga yang ada di DPR, DPRD dan seterusnya gitu ya, atau lembaga-lembaga bisnis. Nah, itu masuk di situ dengan menggunakan saya kira itu juga adalah pengaruh pasar ya, liberalisasi pendidikan gitu, yang kemudian diintrodusir masuk ke dalam lembaga pendidikan tinggi sehingga kemudian jadi seperti itu. Nah, saya sambung mengenai oligarki tadi, ya. Saya sudah sampaikan bahwa oligarki yang terjadi bukan hanya dalam lingkaran-lingkaran yang ada di dalam partai politik atau pemerintah. Iya, tapi juga di lembaga pendidikan tinggi di Universitas Trisakti. Ya, kita lihat seperti itu. Siapa sih yang menjabat ini? Suaminya di mana diposisikan? Temannya di mana diposisikan? Setelah itu pindah-pindah jabatan dan seterusnya, gitu kan? Kalau kita lihat misalnya juga dari skop lebih kecil lagi, pimpinan universitas dari waktu ke waktu begitu ya, misalnya mantan rektor gitu, mantan rektor sebelum itu dia menjadi dekan kan di fakultas ya, pertanian, wakil dekannya adalah yang menjadi rektor saat ini. Dia naik menjadi rektor periode pertama, kolega dia yang sangat akrab ini menjadi ketua Dewan Pertimbangan Universitas. Dia naik menjadi rektor periode kedua, kolega dia tersebut kemudian menjadi wakil rektor bidang umum dan keuangan yang tahu mengenai arus keluar masuk duit begitu kan di universitas. Nah, ini jelas sekali sebenarnya itu kalau kita melihat dari sisi internal kampus. Dan ini terus berjalin dengan beberapa orang-orang yang ada dalam lingkaran-lingkaran itu untuk posisi-posisi dalam kampus. Nah, di luar kampus tadi saya sebut mengenai jejaring media ya, yang kemudian di bawah juga terlibat juga di dalam praktek-praktek oligarkis yang memberikan ruang bagi kemungkinan terjadinya praktik-praktik korup di dalam kampus. Itu satu. Yang kedua, mengenai institusi hukum, Kejaksaan Tinggi tadi juga saya sudah mulai ya. Nah, ini kita lihat sebenarnya bukan hanya dari sisi pengawasan, pengelolaan keuangan ya, tetapi juga di situ kemudian juga timbul yang namanya pengkhianatan intelektual sebenarnya. Kalau Anda lihat misalnya mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah akhir bulan Juni yang lalu itu YouTube-nya ada, proses persidangan promosi doktor. Dia adalah mantan Kejati dalam bidang ilmu politik hukum korupsi.
Jadi disertasinya mengenai itu. Nah, sampai di situ sebenarnya tidak ada persoalan begitu ya. Tetapi kemudian begitu kita mengetahui bahwa yang menjadi promotornya di situ adalah mantan rektor, ya, mantan rektor yang guru besarnya adalah di bidang ilmu tanah, ya, ilmu tanah social science. Bagaimana Anda bisa menghubungkan antara ilmu tanah dengan ilmu politik hukum korupsi? Nah, itu terjadi keanehan dan saya kira itu sangat memalukan ya, sangat memalukan. Kenapa seperti itu? Ya walaupun dalam tim itu ya ada juga orang-orang hukum, ada co-promotornya juga orang hukum, tetapi promotor kan yang paling utama sebenarnya. Nah ini bukan, sekali lagi ini bukan apa adanya ya, tapi ada apa-apanya, ada apa-apanya. Nah, itu yang kedua. Kemudian di institusi kementerian sendiri, bagaimana perselingkuhan terjadi antara pejabat-pejabat, ya, inspektorat gitu, jenderal dalam hal ini, inspektur 3, ya, inspektur 3 Itjen itu adalah juga anggota Dewan Pengawas BLU Untat. Dari situ kemudian orang bisa melihat di mana kemudian konflik kepentingan itu terjadi, gitu ya. Sehingga pada saat temuan-temuan seperti apa yang didapatkan oleh Dewas itu ingin ditindaklanjuti, nah secara internal kemudian di Dewas ini sebagian besar karena tiga anggota Dewas, begitu ya, satu merangkap anggota ketua. Itu 2 yang tidak setuju untuk kemudian ditindaklanjutin. Ketua Dewasnya sendiri adalah orang yang sangat ideal, yang ingin kemudian ini diselesaikan, dituntaskan, disampaikan, dilaporkan begitu. Tetapi 2 orang dengan pengambilan keputusan kolegial yang ada secara internal itu kemudian selalu menganulir dengan tentu kepentingan mereka masing-masing yang bersinggungan, ya. Sehingga kemudian ini tidak pernah menjadi persoalan yang diketahui oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi di Kementerian Keuangan maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, itu adalah jaringan-jaringan yang kemudian mengokohkan pola-pola oligarkis yang terjadi dalam kasus Untat. Dan saya kira ya, hal yang serupa juga bukan terjadi hanya di Untat, ya. Kalau kita lihat kasus-kasus beberapa kali yang dimuat itu di UNES, ya, di UGM, di USU, Universitas Patimura sekarang mulai bergejolak juga, ya. Itu menunjukkan pola-pola yang kurang lebih sama. Dan ini adalah penyakit yang kita kemudian alami, kita derita, karena memang ada persoalan mendasar dari pendidikan tinggi di Indonesia ini yang sejak dari awal sebenarnya, sejak Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu didorong, dipaksakan begitu, walaupun banyak kritik, bahkan beberapa kali di judicial review ya di MK selalu batal begitu, selalu kalah. Itu memang bermasalah gitu ya. Karena terlalu jauh mengintervensi otonomi pendidikan tinggi sebenarnya. Itu persoalan mendasar. Intervensinya bahkan sampai pada level program studi. Dan itu juga dilakukan oleh pimpinan universitas. Ya, yang terjadi kalau kita misalnya mau menetapkan koordinator program studi atau ketua program studi, itu harus melalui persetujuan dan kadang-kadang yang lebih sering adalah penunjukan dari rektor, ya. Nah, bayangkan seperti apa pendidikan tinggi dengan karut-marut seperti itu, ya, dikelola seperti itu, dan apa yang sebenarnya kita bisa harapkan yang dihasilkan oleh institusi perguruan tinggi dengan situasi seperti itu. Pendidikan tinggi kita rankingnya dari waktu ke waktu, ya, terus terpuruk ya, karena tata kelola yang buruk seperti itu, ya.
bayangkan seperti itu ya. Kalau misalnya tadi sudah saya sempat sebutkan beberapa kasus yang jadi temuan Dewas BRU yang diperjuangkan oleh, yang diangkat dan diadvokasi oleh teman-teman KPK Untat. Kasus yang lain misalnya kalau kita lihat mengenai penggembosan atau degradasi IT, ya, IT, fasilitas IT yang ada di Untat. Mungkin selalu kita dengar hampir tiap tahun atau tiap semester mahasiswa melakukan proses layanan akademik di Siakap itu selalu bermasalah Siakapnya, gitu kan? Apakah kemudian tidak bisa diakses atau apa, gitu. Ya, sementara di situ ada anggaran yang sangat besar puluhan miliar untuk terus meningkatkan kapasitas IT, ya, termasuk keamanan IT. Pada saat bulan beberapa bulan lalu sampai awal tahun gitu, itu kan muncul kasus pembobolan IT Untat, dan itu terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, bayangkan, ya. Mulai dari 2016 sampai 2020. Nah, apa sebenarnya yang terjadi ini dengan hal seperti itu? Orang yang memanfaatkan itu menjual belikan nilai ke siapa saja yang ingin ambil jalan pintas, merubah nilainya, kemudian mengganti klasifikasi atau kategori pembayaran UKT, ya. Nah, ini sudah dirampok dari luar gitu. Kemudian dana itu juga digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh pejabat-pejabat, pimpinan-pimpinan yang pergi keluar masuk ke luar negeri, jalan-jalan, pelesiran gitu. Itu juga dirampok oleh orang dari dalam. Anda bayangkan, dirampok dari dalam dan dirampok juga dari luar. Dari kasus IT itu, ya. Ini luar biasa, bobrok sekali kalau kita tidak bisa bersuara dengan melihat fakta yang sangat telanjang, ya? Sangat telanjang. Nah itu itu dari satu kasus itu, belum di kasus-kasus lain, belum yang dibicarakan oleh kawan-kawan di luar apa yang diangkat oleh kawan-kawan di KPK Untat. Banyak hal yang belum praktek-praktek menjual jasa untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, itu banyak sekali cerita, ya. Orang-orang itu juga yang menjadi pengujinya, dia juga yang membuatkan tesis, skripsi, disertasi bagi mahasiswa yang dia bimbing. Nah, ini kan pelacuran intelektual, ya. Dan itu banyak menjadi rahasia umum di antara teman-teman yang tahu, yang sehari-hari memang berada dalam situasi seperti itu, melihat, mendengar, ya. Sudah sampai sedemikian rupa, parah, sangat parah sekali. Dan saya kira melalui siapa saja yang kemudian mendengar acara kita ini, talkshow ini, termasuk Sivitas Akademika Universitas Tadulako, bahwa Anda tidak perlu lagi kemudian ragu-ragu atau khawatir untuk menyuarakan hal-hal yang sangat gamblang dan sangat konkret yang terlihat dalam kehidupan kampus kita yang sakit itu, ya. Menarik sekali informasi dari Pak Nasrul, ya. Sangat komprehensif sekali, ya. Mungkin banyak publik yang tidak tahu menahu terkait situasi ya. di dalam kampus. Sebenarnya mahasiswa kita, ya, saya tambahkan sedikit, ya, ada memang kesenjangan kesadaran di yang bergaung di alam kesadaran mahasiswa kita, karena mereka juga kemudian bagian yang terus direpresi selama bertahun-tahun, gitu, ya, termasuk dengan institusi-institusi yang dibentuk itu untuk kemudian tidak mempunyai daya kritis dalam membaca realitas yang terjadi dalam kehidupan kampus, ya. Ya, silakan kalau misalnya mau jadi. Ya. Aktivitas yang dilakukan KPK ini tentunya syarat dengan konsekuensi. Yap. Mungkin Bapak
punya cerita, apakah sampai dengan saat ini perjuangan teman-teman di KPK itu apakah ada yang mengalami intimidasi, kecaman-kecaman atau seperti apa bentuknya, apakah ada? Ya, jadi sebenarnya kalau bentuk-bentuk represi personal gitu ya, itu kan sebenarnya sudah lama ceritanya gitu ya. Ada satu media yang kemudian sudah menghilang dan tidak bisa diakses secara normal, itu pernah memberitakan 5 kasus ya yang tidak banyak orang tahu terhadap mantan rektor Unpad. Nah, termasuk represi-represi terhadap mahasiswa, terhadap staf pengajar, dosen ya, termasuk lembaga-lembaga yang ada begitu. Nah, kalau yang belakangan-belakangan ini kan seminggu terakhir ini orang ribut terhadap fitnah, terhadap bully ya, perundungan, terhadap hoax yang menyerang pribadi-pribadi kawan-kawan itu ya. Sampai begitu ya? Benar, itu dan itu di media kita itu kan kelihatan gitu ya. Karena itu disertai dengan bukti-bukti di situ. Ada yang dituduh terlibat dengan sogok menyogok gitu ya. Padahal itu kolega saya sendiri senior begitu misalnya di tempat saya di program studi, kita adalah satu-satunya program studi yang terakreditasi A ya. Di FISIP Unpad itu satu-satunya institusi yang terakreditasi A, itu adalah institusi kami, dan itu dibangun memang dari nol, bukan hanya karena memenuhi sejumlah persyaratan administratif. Ada nilai yang ditanamkan di situ di antara kolega, teman-teman dosen, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa, sehingga kemudian dengan perjuangan kerja keras, kemudian nilai itu sebagai konsekuensi logis yang diperoleh oleh teman-teman atau oleh institusi program studi ya. Nah, kok tiba-tiba dosennya dituduh terlibat sogok menyogok, sangat tidak rasional ya. Apa yang terjadi dengan pemberitaan itu dengan orang yang memfitnah itu. Nah, teman-teman yang lain juga ada yang kemudian dibully gitu. Ada bahkan sebelumnya pada saat melaporkan secara internal temuan Dewas BLU itu, teman-teman KPK Unpad ini 4 orang gitu ya. Setelah selesai itu malamnya ada yang kemudian rumahnya dilempar batu. Dilempar batu, ya Pak Nur Sangaji itu rumahnya dilempar batu ya, dan itu baru pertama kali dia alami, dan itu tidak terjadi saya kira tanpa alasan, bukan seolah-olah hujan yang tiba-tiba langsung turun begitu ya, tetapi ada penyebabnya itu adalah yang terjadi pada siang harinya itu pada saat melakukan pelaporan ya. Ada pelemparan, kemudian teman-teman diserang secara personal di media sosial umumnya gitu ya. Bahkan saya juga dengar-dengar saya juga sempat difitnah itu, walaupun secara material saya belum lihat buktinya, tapi saya sampaikan jika saya sudah menemukan buktinya ini dan saya tahu bahwa ini adalah suatu fitnah yang keji, saya akan laporkan ke kepolisian dan kita akan bertemu di kepolisian dan pengadilan ya. Tidak ada orang yang bebas dari penegakan hukum di negara ini ya, walaupun banyak mengatakan wajah hukum kita ini bopeng-bopeng gitu, KPK juga disorot tiap waktu, tapi kemana lagi kita mengharap keadilan, kebenaran itu ditegakkan ya. Dan itu oleh karena itu kita membutuhkan gerakan moral yang semakin besar, dukungan dari semua pihak, bukan hanya sivitas akademika tapi juga dari seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, media dan seterusnya, untuk bersama-sama mari kita benahi ini, mari kita tuntaskan penyakit-penyakit ini gitu ya, sehingga kemudian kita bisa melangkah dengan rencana-rencana dan harapan yang lebih baik di masa depan. Mungkin terakhir dari saya, ya. Pak Nasrul, sudah sejauh mana proses hukum yang dilakukan oleh teman-teman KPK terkait dugaan kasus korupsi di Unpad? Ya, Singkat saja Pak. Baik, jadi setelah melakukan advokasi ke sejumlah institusi secara lokal
lokal di Palu ini gitu ya, ke DPR secara politis, DPRD, ke Kejati juga melapor sampai menyurat ya, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Menyampaikan juga ke Ombudsman juga tidak ada tindak lanjutnya. Akhirnya teman-teman kemudian menyampaikan laporan-laporan itu yang panjang itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Nah, di sana itu sudah ada tanggapan beberapa kali.